Ismi lagi jalan-jalan di hutan. Pas udah sore, dia pun pulang. Tapi kayak biasa, dia nyasar. Saat berjalan menyusuri hutan, dia sampai di rumah si penyihir. Dia membelai kucing hitam di sana dan meminta si penyihir mengantarnya pulang. Si penyihir setuju, tapi pertama-tama dia butuh bantuan Ismi. Si penyihir telah menciptakan beberapa portal magis ke banyak tempat. Dia harus melakukan beberapa tugas di sana. Tapi dia sudah terlalu tua dan lelah melakukannya sendiri. Jadi, dia ingin Ismi melakukannya. Mau tidak mau, Ismi setuju. Ismi pasti butuh bantuanmu. Jadi, yuk mulai. Ismi masuk ke portal dan tiba di zaman Mesir kuno. Di sini, Ismi harus menemukan piala ajaib dari gua harta karun Firaun. Tapi pertama-tama, dia harus masuk ke sana. Untuk memasuki gua ini, Ismi harus membuka kuncinya terlebih dahulu. Lihatlah hieroglif ini, dan tunjuk yang berbeda sendiri. Yap, ini dia. Gampang kan? Kunci pertama terbuka. Sekarang, mari cari yang beda lagi. Perhatiin baik-baik ya. Yap, ini dia. Mantap, sisa 3 kunci lagi. Oke, sekarang ada beberapa jenis hieroglif, tapi ada satu yang unik. Bisa temuin? Nah, ini dia. Ada hieroglif baru. Tugasmu sama. Yap, yang ini. Tinggal sisa 1 kunci lagi. Perhatiin baik-baik ya. Yap, ini dia. Akhirnya Ismi berhasil masuk. Tapi ada lebih banyak tugas yang harus dilakukan sebelum dia bisa mengambil piala itu. Ismi berjalan lebih jauh dan melihat pintu lain yang kuncinya harus dia buka. Lihatlah 2 gambar ini dan bantu Ismi menemukan satu perbedaan di antara keduanya. Nah, ini dia. Kunci kedua. Sekarang ada 2 perbedaan. Cari dua-duanya ya. Di sini dan di sini. Oke, kunci terakhir untuk pintu ini. Ada 3 perbedaan dan Ismi harus menemukan semuanya. Dia butuh bantuanmu. Tolong ya. Satu, 2, dan 3. Pintu pun perlahan-lahan terbuka ke samping dan sekarang Ismi berada di koridor yang sempit. Untungnya cuma ada 1 jalan, jadi dia tahu harus kemana. Setelah beberapa saat, dia kembali bertemu pintu terkunci. Ada 4 patung di sebelahnya. Ada patung kucing, Sphinx, Horus, dan 1 patung Anubis. Untuk membuka pintu ini, Ismi harus menaruhnya dalam urutan yang tepat. Untungnya ada petunjuk. 1. Anubis berada di sebelah kiri Sphinx dan sebelah kanan kucing. 2. Kucing berada tepat di sebelah Anubis. 3. Horus berada di tengah. Bisa bantu Ismi memecahkan tugas ini? Oke, Anubis di sini dan si kucing di sisi kirinya. Sphinx harusnya ada di sebelah kanan, jadi kucing dan Anubis ada di sisi kirinya. Tapi jangan lupa sama Horus, dia seharusnya di tengah dan ada di antara Sphinx dan Anubis. Dan urutan yang tepat adalah kucing, Anubis, Horus, dan Sphinx. Pintu pun terbuka dan Ismi masuk ke ruangan besar yang dipenuhi ribuan obor. Ada banyak emas di sana, tapi Ismi cuma butuh piala yang dibutuhkan si penyihir. Di sudut ada peti. Ismi membukanya dan menemukan 2 piala. Salah satunya adalah piala ajaib Mesir asli, dan yang satunya piala palsu dari masa depan. Bisa tentukan yang asli?
Perhatikan baik-baik gambar di piala kiri. Di sudut kanan ada gambar kereta. Saat itu kereta belum ada, jadi mustahil mereka tahu bentuknya. Piala asli adalah yang di sebelah kanan. Kemudian, kabut ungu mengelilingi Ismi, dan dalam sekejap, Ismi ada di rumah penyihir lagi. Ismi menyerahkan piala itu, tapi tugas Ismi masih banyak. Kini, si penyihir butuh beberapa tanaman yang tumbuh di masa lalu. Dia memberi Ismi beberapa gambar, dan Ismi menghilang lagi. Karena ada dinosaurus pemakan rumput, berarti Ismi jauh pergi ke masa lalu. Tapi mari fokus ke tugas saja. Si penyihir cuma punya tinta hitam, jadi Ismi harus mengidentifikasi tanaman yang ada berdasarkan bayangan. Ini yang pertama. Mana tanaman yang tepat? Yap, ini dia. Lanjut, bisa lihat? Ini dia. Sejauh ini aman. Apa kamu bisa menemukan yang ketiga? Meski jauh lebih sulit, tapi kamu berhasil. Yap, ini. Oke, naik level. Kalau yang ini? Ini dia. Satu tanaman lagi dan Ismi bakal... Gawat, gambarnya hilang. Ada hewan kecil super gesit yang menyambarnya dari tangan Ismi. Ismi harus mengikutinya. Apa kamu tahu kemana hewan itu pergi? Lihat, pohon yang tumbuh di dekat jalan tengah masih bergoyang. Pasti kesanalah Ismi harus pergi. Ismi masuk lebih dalam ke hutan. Tak lama, dia menyadari dia tidak tahu kemana harus melangkah. Bisa tolong dia? Nah, ada jejak kaki hewan, tapi semuanya berbeda. Kamu cuma perlu mencari mana yang tepat. Apa kamu masih ingat bentuk jejak kaki hewan ini di jalan sebelumnya? Yap, ini dia. Jadi, Ismi harus belok kiri. Nah, akhirnya. Untungnya, si dinosaurus itu tidak terlalu besar dan semoga tidak makan manusia. Ismi perlu mengambil selembar kertas itu lagi. Tapi, si dinosaurus meminta bayaran. Apa yang bisa Ismi tawarkan untuk binatang itu? Ismi tidak tahu apa makanan dino ini. Tapi dino itu tertarik pada selembar kertas tadi. Ismi sudah mengumpulkan 4 tanaman pertama. Jadi, dia tidak butuh gambar-gambarnya lagi. Dan dengan menukar 4 gambar untuk 1 gambar, si dino untung banyak. Masalah beres. Oke, 1 tanaman terakhir. Yang mana ya? Yap, ini dia. Keren. Kabut ungu mengelilingi Ismi lagi dan dia kembali ke rumah si penyihir. Dia perlu melakukan 2 perjalanan lagi. Artefak berikutnya adalah Zamrud, yaitu logam mulia yang akan Ismi temukan pada tahun 2157. Jadi, yap, Ismi sekarang ke masa depan. Ismi tidak perlu menambang Zamrud ini. Dia bisa memenangkannya saja. Pada tahun 2172, ada permainan uji otak yang populer. Ismi bisa masuk, membayar, dan ambil bagian. Jika menang, dia akan mendapatkan uangnya kembali, serta sepotong zamrud kecil. Tapi pertama-tama, dia perlu mencari uang. Dia harus dapat uang koin seharga 1 juta. Lihat ke sekeliling, mungkin ada satu yang tersembunyi di suatu tempat di sini. Yap, ada koin di bangku taman ini. Pasti punya orang, tapi bolehlah Ismi pinjam sebentar. Setelah menang, Ismi janji akan mengembalikannya. Saat Ismi berjalan ke tempat permainan, dia memperhatikan ada yang aneh. Bisa tebak pemain mana yang bukan manusia? Yang ketiga,
Lihat, dia punya kaki kehijauan, sementara yang lainnya cuma memakai sepatu bot. Jadi, Ismi memasukkan koin dan permainan dimulai. Wah, dia beruntung. Tugas pertamanya seputar budaya pop abad ke-21. Ismi harus menebak judul film lewat emoji. Ini yang pertama. Film apa ini? Harry Potter. Apakah menurutmu orang-orang di tahun 2172 masih menontonnya? Oke, lanjut. Sip. Pirates of the Caribbean. Oke, satu lagi. Kisah cinta yang indah. Benar sekali, ini adalah The Notebook. Lanjut lagi. Mobil, robot. Pasti Transformers. Kalau acara TV, bisa tebak juga? Gampang, ini Stranger Things. Dan yang terakhir, orang-orang zaman dulu sempat terobsesi sama Squid Game. Mantap, Ismi menyapu bersih semuanya. Keren. Sekarang waktunya berhitung. Ada persamaan. 101 dikurangi 102 sama dengan 1. Pindahkan 1 digit saja dan perbaiki persamaan ini. Yap, simple. Ismi cuma perlu mindahin angka 2 ini sedikit ke atas untuk mengubah 102 menjadi 10 pangkat 2. Sekarang 101 dikurangi 10 pangkat 2 alias 100 dan jawabannya benar sekali, 1. Ismi hampir berhasil, tinggal 1 langkah lagi. Dia harus membuka kunci berangkas yang berisi hadiah untuknya. 2 digitnya hilang. Bisa tebak angka berapa? Lihat, cara bacanya begini. 2737. Lalu di bawah ada 57 dan 67. Jadi, angka yang hilang pasti 1 dan 4. Berarti kode tersebut terdiri dari angka 2 digit yang berakhir dengan angka 7 dalam urutan naik. Nah, ini dia. Ismi mengambil zamrud itu, menaruh koinnya kembali dan pergi kembali ke si penyihir. Tugas terakhir Ismi adalah mengunjungi temannya si penyihir, Dracula, dan mengambil kalung emas lamanya. Penyihir itu menjentikan jarinya dan dalam sekejap, Ismi berdiri di lorong gelap. Itu pasti kastil si Dracula. Dan benar sekali, dia di sini. Loh, kok ada 3 Dracula? Bisa bantu Ismi mencari tahu mana dari mereka yang Dracula beneran? Yang di sebelah kanan, sebab cuma dia yang tidak punya bayangan. Oh, Rosa mengirimmu buat mengambil kalung lamanya. Baik, aku juga suka permainan. Aku akan memberimu 1 kesempatan untuk mendapatkannya. Kalau gagal, kamu akan tinggal di sini selamanya. Lihat, ada 3 tengkorak. Kalung itu ada di salah satu dari mereka. Suasana hatiku sedang baik hari ini, jadi aku akan memberimu petunjuk. Kalung itu ada di tengkorak pertama, dan bukan di tengkorak kedua, dan bukan di tengkorak pertama. Aneh ya, soalnya aku bohong 2 kali. Sekarang kamu harus mencoba menentukan tengkorak yang tepat. Tengkorak mana yang jadi pilihanmu? Kalau kalungnya ada di tengkorak pertama, berarti ada 2 pernyataan benar dan 1 pernyataan bohong. Kalau ada di tengkorak ketiga, maka ada 2 pertanyaan benar juga. Jika ada di tengkorak kedua, maka ada 2 kebohongan. Jadi, kalung pasti ada di sana. Jawaban Ismi benar. Si Dracula tidak senang, tapi Ismi sudah kembali menghilang dan dikelilingi kabut ungu.
Semua tugasnya selesai dan Ismi pun bisa pulang.